بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan kasih sayangnya lah Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan seluruh mengikutnya hingga akhir zaman nanti. Khatib selalu mengingatkan dirinya sendiri dan pula mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wajtinabin nawahih, berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah memberikan kepada kita syariat puasa. Kita kaum muslimin merasa bangga, merasa bahagia Allah memilih kita menjadi umat Muhammad dan Allah memilih kita dari termasuk orang-orang yang mengamalkan syariat puasa ini. Maka bagi kita seorang muslim, mengamalkan syariat puasa adalah sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan. Betapa Allah ingin mengangkat derajat dan martabat kita dengan syariat ini. Yang sama-sama kita ketahui adalah hadiah terbesar daripada ini adalah Allah mengampuni dosa dan Allah memberikan ridhanya kepada kaum muslimin yang melaksanakannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban puasa pada tahun kedua Hijriah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal di Madinah pasca hijrah 2 tahun, barulah ada kewajiban puasa. Selama di Mekah 13 tahun belum ada syariat puasa Ramadan. Adanya ketika Rasulullah datang ke Madinah dan berdiam diri di Madinah selama 2 tahun, barulah syariat ini ada. Dan ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat masyhur bagi kita, sudah sangat populer bagi kita. Dia adalah surat Al-Baqarah dari 183 sampai 187. Ayat-ayat inilah yang menceritakan kepada kita
bagaimana kita melaksanakan syariat puasa, bagaimana kualitasnya dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, pada Jumat yang mulia ini kami ingin mengajak jemaah sekalian untuk melihat kembali ayat-ayat itu. Ayat 183, 184 dan 185 itu menceritakan tentang puasa. Kemudian ayat 187 pun Allah menceritakan tentang puasa. Namun di antara ayat-ayat ini ada satu ayat yang tidak menceritakan puasa. Namun Allah menceritakan atau menyebutkan tentang hal lain. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada Muhammad, kalau ada orang bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permintaan, permohonan manusia apabila mereka memintanya kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka segera banyak memohon kepadaku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka meningkatkan kualitas keimanan mereka. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dan mendapatkan hidayah yang sempurna. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ketika menggunakan kata-kata sa'ala, orang bertanya kepada Nabi tentang bulan sabit. Yas'alunaka 'anil ahillah, orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan sabit. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, kasih tahu Muhammad, bulan sabit itu adalah penanda waktu bagi manusia. Ada orang bertanya lagi, Yas'alunaka 'anil mahid, wahai Muhammad, ada orang bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adza, wahai Muhammad, kasih tahu mereka kalau darah haid itu adalah darah kotor. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, ya Rabb, wahai Muhammad, apa yang mestinya kita sedekahkan? Qulil afu, kasih tahu mereka wahai Muhammad, yang mereka sedekahkan adalah yang lebih dari uang mereka. Setiap ada kata-kata wa idza sa'alaka, apabila mereka bertanya kepada engkau, selalu Allah menyebutkan qul, kasih tahu wahai Muhammad, tentang bulan sabit, tentang haid, tentang sedekah dan lain-lainnya. Selalu ada kata-kata qul, kasih tahu. Tapi ayat 186 ini tidak ada kata-kata qulnya, tidak ada kata-kata kasih tahu atau beritahu atau sampaikan. Tapi yang ada adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Tidak memerlukan perantara antara Allah dan manusia. Tidak perlu ada pembatas antara manusia dengan Allah. Manusia dapat menyampaikannya secara langsung kepada Allah. Tapi kalau belajar ilmu syar'i harus pakai guru. Orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang darah haid, kasih tahu wahai Muhammad itu darah kotor. Memerlukan guru. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan sabit, kasih tahu wahai Muhammad itu penanda waktu. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang mesti kita sedekahkan, kasih tahu. Tapi mengenai Allah, Allah itu dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan sendiri, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i,
Sudahlah Allah itu dekat, dan Allah menjanjikan ujibu da'watad da'i. Aku akan memenuhi apa yang diminta orang. Tidak hanya di situ. Allah berfirman lagi, wal falyastajibu li. Hendaklah mereka datang kepadaku untuk meminta. Bukan hanya dikatakan Allah itu dekat, bukan hanya Allah menyatakan aku akan mengabulkan, tapi justru Allah memerintahkan segera datang kepadaku untuk meminta. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lihat orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dianggap Allah sebagai orang yang sombong, dianggap Allah sebagai orang yang tidak butuh kepada Allah. Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Allah murka kepada orang yang tidak bermunajat kepada Allah. Kita lihat firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakan kepada mereka, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku dengan doa dan dengan yang lain, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke neraka Jahannam secara hina. Allah ghani, Allah itu maha kaya, Allah itu karim, suka memberi. Allah itu mughni, dapat mengayakan orang. Allah itu mannan, sangat-sangat suka untuk memberi. Oleh sebab itu Allah meminta kepada kita umat manusia, umat Muhammad, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta apa saja yang kita perlukan. Coba kita lihat Nabi Yaqub alaihissalam yang ditimpa kesedihan yang sangat panjang. Kehilangan anaknya, dijauhkan dari anaknya, dan dia tidak tahu apakah anaknya masih hidup ataukah sudah meninggal. Allah menceritakan tentang hal ini dalam surat Yusuf ayat 83 dan 84. Dalam surat Yusuf ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yaqub berkata, sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku sangat mengenal Allah dan barangkali ada yang kalian tidak ketahui tentang Allah. Orang semakin mengenal Allah, semakin rajin berdoa kepada Allah. Orang semakin mengenal Allah, maka semakin rindu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat orang yang ditimpa sakit, orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Allah ceritakan hal ini dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia berdoa kepada Allah, anni massaniyad-durr, ya Rabb, aku ini ditimpa sakit parah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha pengasih dan penyayang kepada manusia. Tolong sembuhkan sakit yang aku derita ini. Jawaban Allah bagaimana? Fastajabna lah, kami kabulkan permintaan dia, kami penuhi keinginan dia. Allah pada saat memerintahkan dan manusia menuruti perintahnya, maka hadiahnya Allah akan memberikan apa yang dia minta. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ketika dia tenggelam, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, sampai dia ditelan oleh ikan. Lalu di perut ikan itu, di dasar samudra itu, dia berdoa kepada Allah di tempat yang sangat gelap. Kalau kita tahu bahwasanya
laut itu berapa meter kedalamannya yang tidak bisa dicapai oleh cahaya matahari. Kalau sekian puluh meter itu masih dicapai cahaya matahari. Kalau sekian ratus meter atau 1000 meter tidak bisa dicapai cahaya matahari. Dan Allah menceritakan, fanada fil zulumat. Nabi Ayub berdoa di tempat yang sangat-sangat gelap, fi zulumat, tak tercapai matahari. Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minaz zalimin. Aku ini adalah orang yang banyak memiliki kesalahan. Ketika Nabi Ayub berdoa demikian, jawaban Allah, fastajabnalah. Kami kabulkan apa yang dia mau. Kami kabulkan apa yang ia inginkan. Disebutkan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 88. Nabi Zakaria alaihissalam di usianya yang ke-100 tahun dan istrinya 90 tahun. Tapi di usia itu mereka masih mengharapkan dapat keturunan. Mereka berdoa kepada Allah. Wa Zakaria iznada rabbah. Dan Zakaria pada saat bertanya kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tazarni farda. Ya Rabb, jangan Engkau biarkan aku hidup sebatang kara. Wa anta khairul warithin. Dan Engkau adalah zat sebaik-baik pemberi keturunan. Jawaban Allah, fastajabnalah. Kami kabulkan doa Zakaria alaihissalam. Jemaah sekalian dirahmati Allah, manusia yang hidup di dunia ini memiliki berbagai macam hajat, memiliki berbagai macam keperluan, memiliki berbagai macam harapan dan cita-cita, keinginan. Itu semua jemaah sekalian dirahmati Allah bisa kita wujudkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ditimpa ujian dan cobaan, Rasulullah menyebutkan ad-du'a yanfa' ma nazal wa ma lam yanzil. Doa itu kata Nabi bermanfaat, berguna untuk musibah yang telah terjadi atau musibah yang belum terjadi. Doa dapat meringankan musibah, dapat menjauhkan musibah, apakah musibah itu telah terjadi atau akan terjadi. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, Nabi menyebutkan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Namun para ulama sering menyebutkan bahwasanya doa atau senjata kita ini senjata yang sudah tidak kita pakai. As-silah al-mu'attal, senjata yang sudah rusak. Karena dia jarang dipakai maka dia rusak. Gak bisa ditembakkan, gak bisa untuk memotong kayu, tidak bisa untuk memotong apapun, karena dia tumpul, rusak, tak bisa dipakai. Maka setiap muslim yang berdoa kepada Allah, maka dia telah menggunakan senjatanya. Dan senjata itu semakin sering digunakan, dia akan semakin tajam. Maka doa itu akan lebih mustajab dan sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, di masa kita ini, di bulan puasa yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, Rasulullah menyebutkan inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi setiap orang yang berpuasa, ketika menjelang waktu berbuka puasa, dia memiliki jatah doa yang tidak mungkin tidak dikabulkan Allah. Dia memiliki jatah doa mustajab. Dia memiliki peluang doa mustajab. Maka peluang ini jemaah sekalian dirahmati Allah, sungguh-sungguh amat rugi kalau mereka tidak mau menggunakannya. Maka kita yang mengetahui hadis ini,
kita gunakan waktu menjelang berbuka puasa untuk bermunajat kepada Allah, memperbanyak doa, meminta kepada Allah, memohon ampun, maka dijanjikan oleh Rasulullah bahwasanya doa tersebut akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah Jumat yang mulia ini, kami bacakan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ada 3 macam orang yang doanya pasti dikabulkan Allah. Yang pertama adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil doanya mustajab. Was-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Kemudian yang ketiga adalah wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi, doa orang yang dirampas haknya, doa orang yang dirusak kehormatannya, doanya mustajab. Wa tuftah laha abwabus sama, Allah membuka pintu-pintu langit untuk menyambut doanya. Wa yaqulur Rabb azza wa jal, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kata Allah, la ansurannaka walau ba'da hin, benar-benar aku akan memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi dan teraniaya itu, walaupun dalam jarak waktu yang panjang. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah telah memberikan kepada kita informasi bahwasanya orang yang berpuasa doanya mustajab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperbanyak doa, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat serta keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.